mau masuk lemari dulu kalau pakaian? Kan dicuci dulu. Nah gitu. Nah kalau orang kafir ibaratkan serbet. Serbet itu gumbal serbet. Ya. Dia dibuat lap-lap di dapur. Dicuci. Dibuat lap lagi. Tidak masuk lemari itu. Maksudnya kekal dia. Di neraka itu. Gitu. Iya, paham. Ya. Gimana? Paham Jadi, apa gimana? Jadi kesimpulannya Ustadz Tahta bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hadis itu bahwa Rasulullah itu kan sudah didapat referensi, dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ahli surga duluan kan. Kemudian Rasulullah mengatakan aku masuk ke surga sebelum umat-umatku masuk terlebih dahulu. Jadi artinya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sekarang ini surga belum ada penghuni gitu ya, Bang Ustadz Tahta, kira-kira gitu. Kalau saya nggak salah. Iya. Benar. Karena memang aturannya tuh gini loh. Surga itu akan dimasuki Nabi Muhammad dulu. Urutannya antri dulu ini. Pertama Nabi Muhammad, lalu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti Nabi Isa, Nabi Musa. Lalu setelah nabi-nabi baru umatnya Nabi Muhammad. Setelah umatnya Nabi Muhammad, lalu umatnya nabi-nabi dahulu. Jadi kita ini umat terakhir masuk surga dulu. Kalau dibandingkan dengan umat-umat yang dulu gitu loh. Gimana? Gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau ada pihak-pihak lain mengatakan sudah ada dalam surga, itu mimpi ya. Itu gambaran-gambaran seperti Nabi Muhammad dulu ketika Isra Mi'raj gitu. Tapi gimana Tata? Nanti ini panjang lagi ini. Tapi tenang, referensi insya Allah ada. Kan di Al-Quran dijelaskan Tata. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang yang mati fisabilillah jihad itu meninggal, jangan. Mereka hidup yang mana rohnya dibawa oleh burung ke surga. Loh, kok ada penghuni Tata? Itu kata ulama, bukan memasuki menempati, bukan. Tapi diizinkan oleh Allah ibaratkan gini. Pak Ihsan ini membuat taman rekreasi. Taman ini dibuat begitu indah. Tapi belum dibuka. Pas jadi tapi belum peresmian. Baru setelah peresmian gunting pita baru dibuka. Nah, ini belum dibuka, tapi boleh misalnya presiden, bupati, Pak Ihsan, boleh nggak saya berkunjung? Ya boleh. Akhirnya berkunjung, dia muter-muter di sana, menikmati keindahan wisata itu, tempat wisata itu. Berarti bukan menempati, tapi diperbolehkan, diizinkan gitu loh. Bukan menempati karena belum dibuka gitu. Ayat itu ya. Kalau ditempati nunggu dibukanya. Kapan? Nanti setelah hari kiamat Rasulullah dulu melewati Shirathul Mustaqim. Sering. Lalu umat-umatnya gitu. Gimana? Oke, terima kasih banyak Ustadz Tahta penjelasannya. Saya semakin yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah itu memang tidak pernah ia ingkari. Itu aja yang saya tangkap. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya ditambah atau dikurangi, silakan. Bang Kensu, gimana kabarnya? Selamat malam. Kabar gembira. Selamat malam, Pak Ustadz Anissa. Malam. Perlu nih kalau ngomong surga ini nih. Yang lain juga jangan Nisa melulu. Wah, yang lainnya sebut semua. Oh iya, selamat malam semuanya, brother. Selamat malam. Sampai lupa cuma 2 doang yang disebutin. Bang Ken kapan login? Udah percaya Yesus. Aduh. Bicara surga enak nih Pak Ustadz. Merunut ayat Yohanes 10:27-28 tuh Pak Ustadz, gimana? Gimana? Coba bacakan. Bahwa nanti Yesus yang akan memberikan kehidupan yang kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Bahkan tidak ada yang bisa merebut dari tangannya. Tuh. Bagi yang percaya Kristus ya. Bang Ken, itu memberikan lanjut Ustaz. Oke. Jadi gini. Bang, tunggu dulu.
Bang Kenso, iya saya tahu. Jadi Yesus itu memberi hidup yang kekal. Dan saya sudah nanya itu. Terus gimana caranya Yesus? Ya Yohanes 17:3 tata. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Lalu Yesus diutus kepada siapa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Terus KPR 13. Aku sebagai juru selamat untuk Israel. Gitu. Jadi jangan cuma mengatakan Yesus melalui Yesus hidup yang kekal. Nanya dulu ke Diberikan, Yesusnya Yesus yang bagaimana memberikan. caranya gitu. Kalau saya udah tahu, Iya. udah nanya. Yesus memberikan hidup yang kekal itu, setujulah sama Pak Ustadz. Nambah boleh Ustaz? Itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, karena waktu itu masih ada juga tuh Allah-Allah yang nggak benar gitu loh. Makanya dikenalin harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang hidup juga di situ ada. Nah, bagi yang percaya Kristus ya Oke. nggak binasa nanti. Dong yang diutus gitu. Oke. Iya. Terus di ayat Sebagai itu, utusan. di ayat Setuju, itu setuju. abangku, di ayat gini bang, saya nanya, di ayat itu hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan juru selamat satu, ya kan, sebagai utusan boleh. Jangan pakai jurus ular baluda. Nggak bisa dibaca itu. Berbicara sebagai utusan, dia harus berbicara sebagai utusan. Berbicara hakikatnya bahwa dia firman itu yang keluar dalam diri Allah, itulah keilahiannya. Nah, kalau yang iman Muslim kan hanya melihat dari segi utusan, itu pun nggak salah. Nah, kalau yang melihat dari segi keilahian, itu pun tidak salah. Tapi gini Bang Kenzo, tapi justru ada jawaban daripada Yesus itu sendiri, bakal tidak mengenal daripada Bang Kenzo yang bernubuat, bahkan sering menyebut namanya. Bahkan Yesus tidak mengenalnya itu. Ada Ya, itu ayatnya. Matius 7, 21, 22, 23 itu digaris bawahin juga itu, Bang. Bahwa mereka yang pembuat kejahatan, sesat gitu loh. Ada kan, Bang, yang pakai nama Yesus, tapi masih sesat hidupnya. Itu ada, Bang. Nggak dipungkirin itu. Tapi kalau yang nggak sesat kan, ya masa dilempar juga kan nggak mungkin, Bang. Bang Gen, Gitu. boleh nanya nggak? Yesus itu memberi apa membuat kehidupan yang kekal, Bang Gen? Memberikan. Sama lah kayak Allah. Siapa yang Allah lulus, membuat. kan diberikan. Enggak, Allah maksudnya membuat. yang memberikan kehidupan yang kekal kan Allah. Betul ya Pak Ustadz ya? Nanti yang memberikan kehidupan yang kekal kan nanti di akhirat Allah. Membuat, Nah, kalau menjadikan, Ya, ya. memberi. dibuatin. Oke. Gini aja, coba Bang Kansu menyampaikan, udah saya tunggu. Nanti kalau sudah selesai, saya gitu aja, silakan, ayo. Ya, Ini kalau ada nggak Allah ini suaranya, kan Nisa? kita udah sepakat ya. Halo, Bukannya siapa? ada nggak suaranya? Iya, halo. Kedengeran nggak? Ada nggak suaranya? Ayo. Ada. Aduh. Kedengaran. Ya, kalau di Muslim kita sepakat Allah yang memberikan kehidupan yang kekal. Kalau di Kristen tadi pakai ayat ya 10:28 itu Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan dia bicara juga tidak ada yang bisa merenggut dari tangannya itu, tidak ada yang bisa ngambil gitu ya kan. Nah, itu kalau bagi yang percaya kepada Kristus, Yesus. Nah, itu jaminannya itu. Nah, kalau yang tadi Bang Bule ngomong, itu bagi yang pembuat kesesatan, Bang. Walaupun dia percaya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi kalau dia melakukan kejahatan, nggak kenal Yesus, nggak kenal. Diusir, gitu loh. Nah, itu sih, Pak Ustadz. Lanjut. Boleh nambah dikit nggak? Saya analogi. Boleh. Saya analogiin. Tunggu, udah tempat dulu. Dan gini. Aduh. Gini ya. Jadi harus kita ketahui, semua para nabi itu diutus supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Ibaratkan pertanyaan itu gini loh, Muhammad, kamu saya utus ya.
Diutus kepada Ya. siapa ya Allah? Kepada semua manusia. Supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Gimana ya Allah caranya? Caranya pertama, kamu kenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Kedua, kamu harus mengakui bahwa kamu utusanku. Akhirnya hidup yang kekal dalam Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yesus juga gitu. Yesus, kamu saya utus ke dunia ya, supaya umatmu memperoleh hidup yang kekal. Terus ya Allah gimana caranya? Caranya kamu harus memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kamu harus ngaku bahwa kamu utusanku. Akhirnya muncullah ayat, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti Nabi Muhammad sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah hidup yang kekal. Jadi kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, bukan kekal, wong di situ jelas Muhammadur Rasulullah. Berarti hidup yang kekal mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Sama dengan Yohanes 17:3 dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, sama dengan Nabi Muhammad. Saya Itu, sepakat di situ. Bang, sebenarnya Tapi ada perbedaan di antara ke-24 nabi-nabi semua yang ada di muka bumi ya. Ya beda ini. Yesus ini beda. Kenapa beda? Dari mana kita mau lihat bedanya dia? Satu, dia maha kuasa. Walaupun ada ayat yang tidak, dia selalu bilang gitu. Ya kan? Maha kuasanya di mana? Maha kuasanya di mana nih? Saya jelasin salah satunya tuh, dia berikan kehidupan yang kekal. Nabi yang lain tidak mampu seperti itu. Nah, dari situ kita lihat tuh, ya kan, bahwa dia bisa memberikan gitu loh kehidupan yang kekal, satu. Ya kan? Dari situ juga. Nah, dari yang mencipta juga, dia yang mencipta juga. Ya kan, sebelum dia datang jadi manusia nih, bahwa firman itulah yang menciptakan, Yohanes 1 ayat 3 itu. Nah, di sini beda nih. Juga, Bang. Nah, di sini, hah? Mematikan juga. Biarin jangan. Iya. Jangan Bang, biarin. Jangan disangka dulu, biarin. Kalau dari kita ini, ya dia yang memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan dia. Dia memberikan Apalagi? kehidupan. Dari yang maha kuasa ya, kita lihat dari maha kuasanya satu. Ya, satu. Dia kan bilang, dia mengklaim, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dia jalan tuh kebenaran. Semua nggak ada yang nabi-nabi berkata seperti itu juga. Tidak ada. Itulah bedanya di dia. Nah, dari proses apa? Dari proses dia lahir juga satu. Bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu apa? Firman itu ya yang keluar dalam diri Allah itu sendiri. Dia keluar dari dalam diri Allah itu, dia menjadi serupa dengan ciptaannya. Oke, saya tanya. Itu lanjut. Ya. Boleh sebentar dulu tadi gini. Bang Kenzo gini. Tadi penjelasannya tadi bahwa itu kan penjelasannya tadi kan itu bahwa keterkaitan kepada orang yang berbuat kejahatan. Nah, di Yohanes 3 ayat ke-16 itu ketika percaya pada Yesus itu yang memperoleh kehidupan kekal, di mana kasih karunia-Nya itu terdapat di situ. Nah, di situ di ayat itu tanpa menjelaskan bahwa di luar daripada orang yang berbuat kejahatan, artinya percaya saja kepada Yesus, maka keselamatan itu akan diperoleh. Nah, sedangkan dari ayat yang tadi justru Yesus tidak mengenal gitu. Gimana itu Bang Kenzo? Sebentar, saya tambahkan. Enggak, dia nggak mengenal. Sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Jadi gini, Bang Kenzo. Kalau dibilang tadi Yesus hanya Yesus yang memberi kehidupan yang kekal, gitu ya. Dibilang gimana mungkin dia mau memberi hidup yang kekal kalau dia sendiri hidupnya tidak kekal, itu kan sempat mati juga. Bang. Ya. Nanti kalau alasan mati itu karena dia menebus dosa, menyerahkan diri, nanti kan bilang gitu kan, nanti tambah rumit lagi. Apakah Yesus itu menyerahkan diri, apakah dibunuh? Jadi tambah rumit lagi kan. Jadi kesimpulannya kalau Yesus Anda bilang Yesus pemberi hidup yang kekal, bagaimana mungkin seorang yang pemberi hidup kekal dia sendiri nggak kekal hidupnya? Gimana itu? Silakan. Tapi kalau saya mandangnya nggak ke situ sih. Gini aja. Misalkan ya, Pak Ustadz Tahta ini punya taman wisata yang bagus banget. Kemudian Ustadz Tahta ini nunjuk saya, wahai kabar gembira, ini saya beri tiket nih, kasih ke orang-orang. Nah, ketika saya kasih ke Bang Kenzo,
Posisi saya sebagai pemberi apa pembuat taman wisata, Bang Genjo? Kira-kira nih. Monitor, Bang Genjo. Ya, monitor. Jawabannya kan Yesus mati, setuju. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih hidup gak? Kalau manusia nggak mungkin sampai sekarang masih bisa hidup. Enggak, Itu pertanyaan saya. itu kan Pertanyaan saya. konsekuensinya. Di garis bawahi sempat mati Yesus itu kan gitu. 3 hari, betul. Nah, rohnya dia kemana? Ke dunia orang mati toh, ke roh-roh yang terpenjara. Tapi dia memberikan nyawanya, bukan dicabut. Dia memberikan dan dia berhak mengembalikannya sendiri. Memberikan apakah dibunuh? Beda dong Menyerahkan. memberikan dengan dibunuh kan. Yohanes 10 ayat 18. Dia memberikan nyawanya dan dia berhak mengambilnya kembali. Kalau manusia kan nabi-nabi yang lain nggak sanggup seperti itu. Nah, dilihat dari sisi itu, itulah keilahian dia gitu loh. Sama memberikan kehidupan yang kekal. Nah, itulah perbedaan. Oke, gini. Perbedaannya di sana. Oke, gini Bang Kenzo. Oke, gini Bang Kenzo. Nah, di masa itu di mana hukumannya itu adalah penyalipan. Di luar daripada digantung di penyalipan itu nggak ada ya, bahwa di situ adalah penyalipan. Nah, penyalipan itu sendiri bukan hanya dari Yesus. Apakah yang lainnya juga menyerahkan nyawa atau memang karena yang lain juga sama matinya sama seperti Yesus yang dialami Yesus. Artinya di situ apakah yang lainnya juga memberikan atau gimana itu Bang Kenzo? Oh, yang 3 orang ya? Yang 3 orang itu emang itu kan penjahat ya, penjahat. Bangsa Romawi itu kalau penjahat yang dihukum mati itu pada era itu emang disalib, Bang. Nah, kalau Yesus ini kan emang nggak ada kesalahannya, Bang. Bahkan Raja Romawi pun dia tidak melihat ada kesalahan, tapi karena oleh bangsa ahli Taurat sama orang Farisi yang menginginkan kematian dia, takut disaingin lah. Waktu itu kan banyak pengikut Yesus ini udah banyak gitu, karena dengan melakukan mujizat-mujizat, makanya waktu Sendiri mengakui bahwa yang membunuh orang Farisi, berarti bukan kehendak Yesus dong itu. Enggak. Begini. Kita mesti tahu dia, motivasi dia datang ke dunia ngapain sih? Apakah mau jalan-jalan ataukah cuman mau jadi utusan doang? Kalau buat dia sih, kalau buat ngilang aja sih ya gampang ya. Ataupun Ya, kalau dia mau hancurin bangsa Romawi itu, dia dengan utus malaikatnya disuruh kirim juga selesai itu. Cuman kan enggak, dia emang sudah. biar enak diskusi kita ya. Anda bilang tadi Enggak, gantian aja. enggak sebentar Gantian. Ustaz lebar. Kita fokuskan aja satu masalah ya dari Iya, nggak apa-apa. Iya, karena iya. dia sendiri tadi bahwa Yesus itu mati di tangan orang Farisi. Jadi bertolak Romawi. belakang. Romawi, Bang. Romawi. Di mana Iya, tentara. bisa disamakan menyerahkan diri dengan mati di tangan orang Farisi? Kayak mana itu? Kendro, jelaskan dulu. Jadi gini, dia datang kan emang kan udah, ya emang tujuannya itulah sacrifice, pengorbanan kan, ya dirinya sendiri gitu loh, emang harus berkorban gitu loh ya kan, untuk ya yang hakikat dosa manusia ini ya emang yang dia harus tanggung gitu loh. Yang dia tidak berdosa, karena dosa manusia ya ditanggung sama dia. Itu emang tujuan awal ya, motivasi lah kalau orang bilang tuh dia datang tuh emang motivasinya seperti itu. Ya jalannya ya dengan bukan dia nyemplungin dari ke kali atau di bagaimana seperti apa, ya itulah yang sudah emang jalannya tuh seperti itu loh, bahwa dia dihasut sama orang ahli Taurat, sama orang Farisi, ya dengan bangsa tentara Romawi itu, ya itulah prosesnya, ya kan. Nah, itu emang udah rencananya ya emang seperti itu gitu loh, kejadiannya lah ya, kita bilang kejadiannya, tapi emang motivasinya datang seperti itu karena hakikat manusia ini kan dosa itu ya maut, harga mati itu harus dibayar dengan maut, ya kemana, ke neraka gitu loh. Nah, tetapi dengan datangnya dia, Gini Bang Kenzo, dosa itu kita kembali ke konteksnya. Oke, Bang Kenzo, kita kembali ke konteksnya gini. Bukan persoalan tentang itu Yesus itu bersalah atau tidak,
terus yang lain bersalah atau tidak, bukan konteksnya tentang itu, tentang mati, bahwa Yesus itu memberikan nyawanya untuk sebagai penebusan dosa, di mana tadi itu adalah yang dijelaskan bahwa bagian dari motivasi ataupun apapun tadi itu. Nah gini, tapi ketika penyaliban itu juga ada orang lain yang disalibkan juga. Apakah mereka itu masuk dalam ranah bahwa mereka menyerahkan diri juga atau tidak? Karena apa? Gini, mereka mati dengan proses yang sama loh, proses digantung, disalib. Oh ya, Artinya ya. di situ Saya mereka ya saya tahu, Nah, saya tahu, oke. saya udah nangkep. Yang kan di salib itu ada 3 orang tuh, ya kan. Nah, yang 3 orang ini emang penjahat. Penjahat pada masa itu kalau yang udah berat tuh dia hukumnya mati, ya emang di salib gitu. Karena dia, nah di waktu disalib itu ada kejadian tuh yang di sebelah kanannya bilang, Tuhan, kalau nanti jangan lupa ya, kalau kamu nanya, dia percaya sama Yesus ini bahwa dia itu anak Allah. Kalau engkau di surga jangan lupa ya sama aku ya, dia bilang. Nah, Yesus juga berbicara, saat ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus, dia bilang. Iya kan? Bang Ken, Gitu. memang ada tertulis oke. harus Gini. dikorbankan, Bang Ken. Harus Oke, dikorbankan. tapi gini. Tertulis ya? di mana Kita kira-kira tekan, tuh, kira-kira? oke gini, kita Tertulis tekankan lagi poinnya gini. Ketika 3 orang tadi dihukum itu kan konteksnya mereka itu adalah orang yang bersalah menurut Iya, tentara penjahat, Yunani pada penjahat. waktu itu. Menurut tentara Romawi pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang bersalah. Nah, tentu ketika Yesus dihukum dengan hukuman yang sama, maka pandangan daripada tentara Romawi saat itu tentu Yesus juga bersalah pada pandangan mereka. Artinya hukuman yang dijalankan Yesus sama dengan hukuman yang dijalankan oleh 3 orang itu. Artinya di situ ketika Bang Ken menerangkan bahwa Yesus itu memberikan nyawanya, lantas apa perbedaannya dengan 3 orang itu gitu? Iya, karena Yesus dianggap menghujat Allah di situ, bahwa dia berkata bahwa dia sudah ada ya sebelum Abraham ada, ya kan. Bahkan ada juga dalilnya juga bahwa dia ada sebelum dunia ini dijadikan gitu, ya kan. Dianggap menghujat, makanya diobok-obok tuh sama ahli Taurat, sama bangsa Farisi itu, orang-orang Farisi itu. Ya udah disalib ya. Begitulah kejadiannya sih seperti itu gitu loh. Iya, jadi Nah, berarti bukan menyerahkan diri dong. iya, maksudnya motivasinya nggak menyerahkan diri. Bahkan dia waktu mau ditangkap pun ngilang kan. Nah, kenapa? Karena itu belum waktunya. Begitu udah ada waktunya, dia nggak. Dia udah. Dia ikutin aja gitu loh. Bahkan dia sudah tahu, bahkan waktu di Taman Getsemani pun dia berdoa gitu loh. Nah, itu Kalaulah boleh, cerita seperti itu di mana di Bible-nya? Ada diceritakan di Bible nggak? ada. Ada Di mana? ini ada. Di Ini mana? ada yang berdoa di Taman Getsemani, teman, ayatnya Di mana? bahwa kalau bolehlah cawan ini berlalu daripadaku, inilah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah, di situ dia berdoa seperti itu, gitu. Yang Eli Sabatani itu. Nah, itu waktu di atas kayu salib. Kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia mengeluh itu ya, mengeluh ya. Artinya di mana letak menyerahkan diri kalau dia masih mengeluh begitu? Enggak, motivasinya emang datangnya, emang sudah harus seperti itu, Yesusnya. Tunjukkan data di Bible-nya biar kami ngerti gitu loh. Di ayat mana gitu. Jadi enak gitu loh. Saya nggak hafal ayatnya. Bang Nggak Ken, hafal ayatnya, tapi maksudnya gini, Bang ayatnya. Ken. Kan dulunya itu penebusan dosa dilakukan dengan darah hewan. Benar? Matius 26:39 itu. Matius berapa itu, Pak Ustadz? 26:39. Oh, Matius 26:39. Coba saya baca ini, coba ya. Matius 26. Ini Ustaz Tata dan yang lainnya saya izin pamit duluan, soalnya di sini juga jamnya sudah larut. Kebetulan saya berada di Indonesia Timur di Flores, jadi Oh, saya jauh izin sekali, pamit. Bang. Sudah jam istirahat. Beda 2 jam ya Bang. Assalamualaikum.
Ya bang. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi 2639. Silakan diganti. Maka ia Saya mau maju menyimak. maka ia